Jadi maksud kalian, tidak ada yang bisa mengalahkan Byakta kecuali teman seperguruannya? Maaf Kanjeng, bagaimanapun juga kita harus segera mengirim utusan ke negeri Cina agar saudara Byakta mau membantu kita. Tapi apa kamu tahu nama teman seperguruan Byakta itu? Maisin Kanjeng. Hamba yakin Maisin ini adalah saudara seperguruan Byakta. Dan yang hamba dengar, Maisin ini adalah anak angkat dari Mabui. Berkemungkinan juga Maisin yang mengajarkan Byakta, karena ilmunya setingkat di bawah gurunya Kanjeng. Ampun Kanjeng, sebaiknya kita jangan menunda hal ini. Karena kalau terus dibiarkan seperti ini, kejahatan Byakta akan semakin merajalela. Hamba khawatir keselamatan Kanjeng Putri Narirati yang sekarang ada di tangan Byakta akan semakin terancam. Benar sekali yang dikatakan Kamandanu, Romo. Aku sangat khawatir dengan keselamatan putriku. Untuk saat ini, Byakta tidak tahu kalau Narirati itu adalah putriku. Tapi kalau dia tahu Narirati itu adalah putriku, pasti dia akan membunuhnya. Jadi aku mohon, Romo, utuslah orang ke negeri Cina. Jangan membuang-buang waktu lagi. Sekali lagi aku mohon, Romo. Ranubaya, Sediko Kanjeng. bersiaplah untuk berangkat ke negeri Cina. Cari temukan Maisin dan bawa kemari. Hah? Lembu Haji? Lembu Haji? Tidak, Lembu, tidak. Kalau kamu mau ngajakku pergi dari sini, tidak mungkin. Aku terlalu lemah, tidak mampu pergi. Kalaupun pergi, kamu bisa tertangkap sama Byakta. Kalau kamu mau menolongku, tolong temukan cucuku Narirati. Dia ada di tangan Pangeran Bentar. Tolong sampaikan ke Pandawa, suruh dia mencari Pangeran Bentar dan menyelamatkan cucuku Narirati. Sebentar lagi Tabib akan datang. Romo, mohon terus mencari putri. Tolong sampaikan pada dia kalau aku sangat menyayangi dia, aku sangat mencintai dia. Tolong, aku tidak kuat lagi. Tidak, Padmini, tidak. Tidak akan terjadi apa-apa. Kamu akan baik-baik saja. Sakit. Padmini! Padmini! Ada-ada saja. Masa ngobatin lukanya pakai air kencing kambing? Ayo kambing kencing, ayo. Kambing kencing, ayo. Ayo kambingku kencing, ayo. Ayo kencing, ayo. Ayo kencing banyak ya, ayo. Ayo kencing banyak, ayo. Makasih Ambe, kencingmu banyak juga. Kansa!
Suruh kambing ini kencing buruan. Bokong Bopo ini udah panas. Aduh. Ya saja sendiri, Bopo. Dah. Sini sayang, sini sayang. Aduh, dasar dumpet, dumpet. Kencing kambingku. Sini kamu, kenapa ngeliatin Bopo? Ini kencingnya jatuh. Kamu cari lagi. Cepat. Cari ke sana. Ini, bawa ke. Aku tidak mau, Romo. Hubunganku dengan Pangeran Bentar sudah putus dan aku tidak mau lagi cerita dengannya. Tapi Laksmi, Romomu ini bukan mau menyuruhmu kembali ke Pangeran Bentar. Tapi ini adalah kesempatan kamu untuk merebut kekuasaan Pangeran Bentar. Sama saja, Romo. Itu artinya aku harus menjadi istrinya kembali. Dan aku tidak mau. Aku tidak mau mengorbankan harga diri. Kamu jangan salah paham dulu. Dengarkan dulu, Romo. Apa kamu sudah lupa? Siapa Dayang yang bersama Pangeran Bentar sekarang? Hah? Dia itu Narirati, musuh bebuyutan kamu. Kamu sudah dikalahkannya dalam merebut cinta dengan Bandawa. Kenapa Romo mesti mengingatkanku lagi dengan hal itu? Bukan Romo mau mengungkit masa lalu kamu. Ini Romo lakukan demi kebaikan kamu. Coba kamu pikirkan baik-baik. Ini adalah kesempatan kamu untuk membalas mereka. Jangan biarkan Pangeran Bentar itu kembali berkuasa. Dan dia kembali ke baju biru. Mau tidak mau, dia terpaksa bersama Narirati. Dan kamu bisa menikmati hidupmu dengan Bandawa. Sudahlah, jangan terlalu lama dipikirkan. Kesempatan itu tidak datang 2 kali lagi. Jangan disia-siakan. Tapi Romo, Dengarlah, apa kamu mau dibicarakan dan dilecehkan karena perbuatan suamimu? Apa nanti kata orang-orang kalau kamu kalah dengan seorang Dayang? Kamu mengerti maksud Romo, kan? Romo benar. Ini penghinaan terbesar buatku. Apalagi Dayang itu adalah Narirati. Aku tidak akan mengalah padanya. Ini baru anak Romo. Tunggu tanggal mainnya. Aku pasti akan menghancurkan kalian. Dan aku akan bersanding dengan Bandawa. Hamba Kanjeng. Di mana suamiku? Apa dia sudah pulang? Ampun Kanjeng. Kanjeng Pangeran masih belum kembali Kanjeng. Kalau begitu cepat kumpulkan punggawa di Paseban Agung. Aku mau mengumumkan sesuatu yang penting. Daulat Kanjeng. Seperti yang sudah kalian ketahui, suamiku meninggalkan tempat ini tanpa pamit. Itu menandakan kalau dia bukan pimpinan yang bertanggung jawab. Dan apalagi, aku mendengar kalau dia melakukan ini hanya untuk bisa bersama seorang Dayang. Ini sangat memalukan. Dia bukan hanya sudah menghina aku, tapi ini semua tamparan buat kalian. Tamparan buat semua rakyat Banyu Biru. Untuk itu, aku sudah memutuskan. Sebagai seorang istri yang sah dari Pangeran Bentar, aku akan mengambil alih kekuasaan ini. Hidup Banyu Biru! 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 Aku senang sekali, Pawana. Kita berhasil. Laksmi sudah menduduki Banyu Biru. Itu artinya semua sudah menjadi genggamanku. Itu benar sekali, Kang Mas. Sekarang kita tinggal memikirkan bagaimana caranya agar Laksmi mau menuruti keinginan dan perintah. Kamu tenang saja. Itu semua urusan. Laksmi akan kujadikan boneka di Kadipaten ini. Setelah itu, aku berpikir bagaimana caranya menaklukkan. Kita tidak menemukan lagi jejak Narirati. Apalagi yang harus kita lakukan? Kita sudah berjalan sejauh ini, Kanjeng.
Tidak mungkin kalau kita kembali ke Kadipaten. Sebaiknya kita berpencar, Komandan. Setelah itu kita bertemu lagi di sini. 2 kali matahari terbit. Aku sebelah sana. Baik Kanjeng, hamba setuju. Aku sudah berhasil merebut Kadipaten Manguntur. Sebentar lagi, aku akan menguasai Kadipaten Kurawan dan seluruh wilayah di Pulau Jawa ini. Ini semua kulakukan untuk dia. Dewi Sambi, mau apa kamu kemari? Aku menginginkan keris Gentala Cakra. Berikan keris itu padaku. Keris Gentala Cakra? Oh, kamu lupa ya? Aku membantumu untuk mendapatkan keris itu. Lalu kamu menghilangkannya. Sekarang, carilah keris itu untuk aku. Keris Gentala Cakra tidak ada padaku, Sambi. Keris itu telah dipegang oleh Putri Manguntur. Jadi sebaiknya kamu bersabar. Sebentar lagi dia pasti akan datang menyerangku. Kalau harus menunggu Putri Manguntur itu keluar, terlalu lama. Aku menginginkan keris Gentala Cakra secepatnya. Kalau aku tahu, aku sudah pasti merebut keris itu dari tanganmu. Jangan coba-coba membodohi aku. Kamu pikir aku akan membiarkanmu mengacau di istana? Kalau kamu tidak mau menyerahkan keris itu kepadaku, baik, aku akan mencarinya sendiri. Pergi kamu. Di mana keris Gentala Cakra itu disimpan? Aku yakin sekali, Biakta pasti menyimpannya di sini. Tapi di mana? Percuma kamu mencari keris Gentala Cakra di sini. Keris Gentala Cakra dibawa oleh Putri Manguntur. Jadi aku harap sekarang kamu pergi dari tempat ini. Aku datang dan pergi sesukaku. Aku kesini ingin bertemu dengan Kebo. Di mana? Aku tidak tahu di mana tua bangka itu sekarang. Ingat, Sam, jangan pernah memerintahku, karena kamu bukan siapa-siapaku. Jadi keluarlah dari tempat ini sebelum aku berubah pikiran. Sekarang aku bisa mengusir Dewi Sambi. Aku yakin, suatu saat nanti dia pasti akan kembali untuk mencari keris Gentala Cakra. Aku harus lebih waspada. Aku tidak takut dengan siapapun. Coba ah. Ada apa ini? Hei anak kecil, kau telah mengganggu ketenanganku. Kau akan menjadi saja buatku. Hentikan suling itu! Hentikan suling itu! Tolong, hentikan suling itu! Aku akan tutupi semua perintahmu! Ternyata dia takut juga dengan seruling aku. Aku tidak akan meniup suling ini. Kamu harus ikut perintahku. Baik. Ayo. Monster, cepat hancurkan kampung ini. Baik, Tuan Kejaku. Aku mau istirahat dulu.
Ada apa ya? Kenapa tiba-tiba tanah bergoncang? Jangan-jangan ada pengacau di kampung ini. Anak kecil, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di kampung ini? Aku penguasa hutan limbah. Tidak ada yang berani melawan aku. Wah! Sesambang! Kurang ajar, berani melawan aku. Ampun Tuan kecilku. Ampun Tuan kecilku. Monster jelek, kamu mau menakut-nakutin penduduk lagi tidak? Tidak, tidak. Lalu siapa yang menyuruhmu mengacaukan kampung ini? Tuan kecilku. Dia yang menyuruh aku untuk menghancurkan kampung ini. Antar aku ke sana. Baik. Naiklah ke punggungku. Hei monster jelek, kenapa kamu dengan Krishna? Krishna kamu menghancuri semua kampung. Tidak, aku tidak mau. Sudah sangkap. Tidak ada yang bisa menggangguku. Sekarang kamu akan kusantap. Tolong! 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 Kamu lagi. Kenapa mukamu merah-merah? Hah? Kenapa? Kena tawon. Tawon. Siapa yang melakukannya? Hah? Siapa? Krishna Bobo. Dasar dumpret. Krishna lagi. Krishna lagi. Kamu tahu nggak? Kamu itu mengganggu Bobo yang sedang bersemedi. Hah? Sekarang kamu diri situ. Diri. Sekarang tanganmu pegang gobek. Kaki kirimu naik setinggi-tingginya. Salah, itu kanan. Kiri. Salah. Kanan kamu.
Perketat penjagaan. Jangan sampai ada penyusup yang masuk. Daulat Kanjeng. Biakta. Terkadang kamu memang sangat menyebalkan. Tapi rasanya sayang sekali kalau aku melepaskan. Aku harus bisa memiliki hatimu. Sedang apa kamu di sini? Kaki hamba terkilir, Kanjeng. Bagaimana? Terima kasih, Kanjeng. Sepertinya hamba sudah tidak apa-apa. Sekarang pulanglah. Tunggu, Kanjeng. Pemimpin yang hebat. Pasti di belakang itu ada wanita yang hebat juga, Kanjeng. Apa boleh hamba menjadi wanita itu, Kanjeng? Wanita yang selalu ada saat suka dan duka. Di mata hamba, Kanjeng adalah sosok pria yang sangat hebat. Setiap saat, setiap waktu, hamba selalu memikirkan Kanjeng. Apa boleh hamba berharap cinta dari Kanjeng? Dengar, jangan coba-coba meraih. Lapor Kanjeng, kapal yang akan berangkat ke Cina sepenuhnya sudah siap. Bagus. Bentuk pasukan khusus yang ikut dalam pelayaran ini. Persiapkan perbekalan yang dibutuhkan, jangan sampai ada yang terlewat. Daulat Kanjeng. Selamat datang, Kanjeng. Aku datang untuk memberitahukanmu, Ranubaya, bahwa kapal yang akan membawamu ke negeri Cina itu sudah siap. Kamu akan menempuh perjalanan panjang. Kira-kira 3 purnama. Apa kamu siap? Hamba siap, Kanjeng. Bagus, Ranubaya. Kedamaian Manguntur dan Kurawan sepenuhnya ada di pundak kamu. Mudah-mudahan kamu bisa menjalankan tugas ini dengan baik. Hamba akan menjalankannya sebaik-baik mungkin, Kanjeng. Tapi ada sesuatu yang mengganjal di hati hamba, Kanjeng. Apa? Hamba takut kalau Biakta itu datang sewaktu-waktu mengacau Kurawan ataupun Manguntur, Kanjeng. Itu juga yang saya khawatirkan. Tapi perjalanan ini tidak bisa ditunda. Kamu harus tetap pergi. Baiklah, Kanjeng. Hamba akan menyiapkan segala sesuatunya. Setelah itu, hamba kembali menghadap Kanjeng. Baik, Ranubaya. Saya akan menunggumu. Terima kasih, Kanjeng. Saya permisi dulu. 1, 2, 3. Cukup. Ada hal penting yang akan saya sampaikan kepada kalian semuanya. Karena saya akan pergi memakan waktu yang cukup lama. Saya minta semua bertanggung jawab dengan padepokan kita ini. Dan ada satu hal yang harus kalian ingat. Berulang kali saya mengatakan bahwa ilmu kanuragaan bukan untuk disombong-sombongkan, bukan untuk disalahgunakan, tapi untuk menolong orang yang lemah, membantu orang yang susah. Paham maksud saya? Baik, Guru. Segala keperluan Guru sudah kami siapkan. Ya, kalian boleh bubar. Saya akan bersemedi terlebih dahulu. Baik, Guru. Kurawan, seharusnya kadipaten itu menjadi milikku. Dan Adiaksa dan Raspati cuma pengecut yang bisa bersembunyi di balik prajurit. Aku harus segera ke Kurawan.
kalian masih mau hidup, menyingkirlah. Kamu tidak perlu membunuh prajuritku yang tidak bersalah, Biakta. Ada apa ini? Kenapa kamu begitu manis padaku saat ini? Rencana busuk apa yang sedang kamu atur, Dana Diaksa? Kalau kamu punya niat baik, silakan masuk. Kita bisa bicara baik-baik. Baiklah. Apa yang kamu inginkan dari aku, Biakta? Aku menginginkan Respati. Suruh dia keluar. Tunjukkan kehebatannya di depanku. Jangan menjadi pengecut yang di belakang Romonya terus. Kalau kamu mencari Respati sekarang percuma. Dia tidak ada di istana ini. Jangan coba-coba membohongiku, Romo. Aku tidak berbohong. Respati memang benar-benar tidak ada di kadipaten ini. Lagi pula, untuk apa kamu mencarinya? Aku mencarinya untuk membalaskan semua sakit hati. Hilangkan rasa balas dendammu, Biakta. Respati tidak bersalah. Kalau kamu ingin menyalahkan keadaan, akulah yang salah. Aku akan memberikan takhtaku sebagai rasa permintaan maafku. Tapi dengan syarat, kamu harus memimpin kadipaten ini dengan baik dan bijak. Jadilah seorang pemimpin yang baik-baik. Dana Diaksa, aku harap sebelum kamu bicara, kamu harus berkaca dulu pada dirimu sendiri. Kalau kamu benar-benar pemimpin yang baik, kamu tidak akan melantarkan aku. Sekarang mana Respati? Mana Respati? Rati! 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 Kemana lagi? Aku harus mencari Rati. Dengan izin sang penguasa jagat raya, bantulah aku menemukan Rati. Sekarang adalah hari terakhirmu, Respati. Bersiaplah untuk mati. Ayolah Respati, mana kehebatanmu? Bangunlah. Selamat tinggal, saudara tersayang. Jangan bunuh aku, Biakta. Aku saudaramu. Respati, kemana kamu? Kurang ajar! Dasar pengecut! Keluar kamu, Respati! Respati! Keluar kamu! Dasar pengecut! Keluar kamu, Respati! Hadapi aku! Kang Respati, kamu di mana? Cepatlah pulang, Kakang.
cepatlah kembali bersama putri kita. Oh jagat Dewa Batara, lindungilah selalu suami dan putriku, dimanapun mereka berada. Kenapa Patri? Kenapa dengan tanganmu? Tidak apa-apa Romo, hanya tertusuk jarum. Kenapa perasaanku jadi tidak enak begini ya? Jangan-jangan terjadi sesuatu pada putriku dan suamiku. Aku takut. Sudah malam. Sebaiknya kamu istirahat. Tidak akan terjadi apa-apa, ya. Mau apa kamu? Hari ini kamu akan menjadi pengantinku, sayang. Jangan mendekat. Aku bilang jangan mendekat. Kamu tidak usah takut. Aku tidak akan menyakiti. Malam kita akan bersenang-senang, merenggut indahnya dunia, Rati. Tolong! Tolong! Lihat saja, pasang gerahanku ini tidak mempunyai senang. Rati! 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 Prajurit! Cepat tangkap perempuan itu! Cepat! Baik, Bang. Lepaskan aku! Rati! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan Nari Rati. Bandawa? Akhirnya kamu muncul juga, Bandawa. Tidak kusangka pangeran bisa berbuat senista ini. Apa pangeran tidak malu menculik seorang daya dan ingin menodainya? Kurang ajar. Kamulah yang sudah berbuat nista padaku. Kamu sudah merebut istriku. Aku akan membalas dendam padamu, Bandawa. Pengawal, serang dia! Kamu yang membunuh. Ayo lakukan! Lakukan! Aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Istriku sudah direbut oleh Bandawa. Dia sudah merebut kehormatanku sebagai pangeran, sekaligus sebagai suami. Ayo bunuh! Aku tidak pernah merampas apapun dari pangeran. Aku harap ini terakhir kalinya pangeran melakukan perbuatan senista ini. Jika ini terulang lagi, maka aku tidak akan pernah melepaskanmu, pangeran. Ayo, Rati. Lihat saja, Bandawa. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku akan balas dendam! Minumlah ramuan ini, Kanjeng. Luka dalam Kanjeng lupa. Kanjeng harus banyak beristirahat. Mungkin 2 atau 3 hari lagi keadaan Kanjeng akan pulih. Terima kasih, Tabib. Aku tidak bisa berlama-lama di sini. Aku harus mencari putriku, Nari Rati. Kanjeng, kenapa ini Kanjeng lakukan? Jika ini Kanjeng lakukan, ini akan membahayakan nyawa Kanjeng sendiri. Hamba memohon Kanjeng, ini semua demi kebaikan Kanjeng. Di mana kamu, Rati? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Kamandanu,
Aku sangat berharap kamu bisa segera menemukan putriku. Temukanlah Narirati. Bagaimana keadaanmu, Rati? Apa kamu terluka? Aku bersyukur Bandawa kamu telah datang. Akhirnya aku bisa terbebas juga dari cengkraman Pangeran Bentar. Tapi bagaimana bisa? Kamu jatuh ke tangan Pangeran Bentar. Ternyata Pangeran Bentar dan Biakta itu bekerja sama, Bandawa. Ternyata dugaanku benar. Tapi apa mungkin? Bukankah selama ini mereka saling bekerja sama? Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, Bandawa. Kawan bisa menjadi lawan. Lawan pun bisa menjadi kawan. Maka itu kita harus mulai berhati-hati. Karena kita tidak pernah tahu siapa lawan kita sebenarnya. Rati, aku sangat bersyukur, Rati. Kamu baik-baik saja. Ini semua berkat kamu, Bandawa. Akulah yang harus lebih bersyukur karena telah dipertemukan dengan kamu. Kamu adalah anugerah terbesar untuk aku. Oh ya, Rati. Aku lupa memberitahu. Sekarang ini, Biakta sudah menguasai Manguntur kembali. Apa? Bagaimana dengan Eyang aku? Itu dia, Rati. Aku juga tidak tahu bagaimana keadaan Eyang. Menurut kabar, dia disekap oleh Biakta. Entah di mana. Tidak, ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus segera kembali ke Manguntur dan membebaskan Eyang. Ayo, kita harus pergi secepatnya. Bopo tidak ada. Jadi aku bisa mencuri barang pusaka milik Bopo. Tapi bagaimana cara menggunakannya? Terima kasih ya Krishna sudah mengajakku bermain sama-sama. Kesempatanku membalas Krishna. Kerjain dia. Cuk, jangan nangis, Laras. Emang enak, makanya gosong.
lagi-lagi Respati berhasil lolos dariku. Baiklah, aku harus memancing Bandawa keluar dari persembunyian. Prajurit! Iya, Kanjeng. Buatlah kekacauan di setiap kampung. Lakukan apa saja kesukaan kalian. Merampok, mencuri, dan memperkosa. Tapi Kanjeng. Tidak ada tapi-tapi. Lakukan perintahku. Baik, Kanjeng. Dengan kemunculan Kamandanu, aku bisa memanfaatkan dia untuk membunuh Raspati dan bergabung denganku. Kalau tidak, dia harus mati di tanganku. Apa yang kalian punya? Seragam! Hei! Kalian itu prajurit. Harusnya bisa melindungi dan mengayomi rakyat. Bukannya membuat keributan. Tangkap orang itu! Komandan. Bopo tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, Ngir. Bopo dengar Biakta memanggil kamu. Berhati-hatilah. Sepertinya dia punya sesuatu rencana untuk kamu. Baik, Bopo. Aku akan hati-hati. Dia ini Nari Rati, Bopo. Salam hormat, Paman. Ada penyusup! Tangkap! Dengan keris Gentala Cakra ini, aku akan melumpuhkan Biakta. Dasar bodoh. Kalian sudah berani masuk ke kandang macan. Itu sama saja kalian membangunkan macan yang sedang tidur. Iya, dan macan itu akan kami bunuh. Iya. Iya. Apa kamu bilang? Cucuku sudah pulang. Cucuku sudah datang. Iya, Kanjeng. Cucu Kanjeng sangat hebat. Dia dan Bandawa bertempur melawan Biakta dengan gagah berani. Syukurlah, Waji. Syukurlah. Akhirnya, Samyang Widya mendengar semua doa-doaku. Di mana dia? Di mana dia? Tadi hamba melihat cucu Kanjeng dan Bandawa masih bertempur dengan Biakta. Hamba tidak tahu bagaimana keadaan mereka. Inilah saat yang tepat untuk Kanjeng keluar dari penjara ini. Aku harus tahu di mana dia. Antar aku. Kita keluar. Ah!
dia akan menghentikan semua kejahatan kamu. Kamu bermimpi. Akulah yang akan menghentikanmu. Kala Cakra. Jangan, Rati. Tidak perlu mengejarnya, Rati. Kita harus memastikan keadaan Kanjeng Kebuwinara. Bandawa, kita harus segera mencari Eyang. Iya. Eyang! Cucuku. Cucuku. Apa yang sudah terjadi pada Eyang? Cucuku. Biakta mengurung dalam penjara bawah tanah tanpa diberinya makan dan minum. Biakta benar-benar kejam, Eyang. Dia bahkan sudah membuat Eyang terluka. Bandawa, tolong bantu aku membawa Eyang. Eyang pasti sangat membutuhkan pengobatan. Ya, Rati. Luka Kanjeng cukup parah. Apalagi Kanjeng juga mendapat luka dalam. Hamba harap Kanjeng benar-benar beristirahat sampai luka Kanjeng benar-benar sembuh. Hamba akan terlebih dahulu menyiapkan ramuan untuk Kanjeng. Hamba mohon diri. Terima kasih. Maafkan Rati, Eyang. Seharusnya Rati bisa menjaga dan melindungi Eyang dari kejahatan Biakta. Tidak Rati. Kamu tidak bersalah. Kejadian kemarin benar-benar di luar dugaan kita. Kamu tiba-tiba hilang diculik, lalu tiba-tiba pula Biakta muncul dan mengambil alih kadipaten ini. Sudahlah, semuanya sudah berlalu. Rati, Eyang mohon bawalah kemanapun kamu pergi keris Gentala Cakra. Keris itu lebih aman bersamamu. Lagi pula, sewaktu-waktu keris itu bisa melindungimu, sehingga kejadian seperti kemarin tidak akan terulang lagi. Sekali lagi Rati mohon maaf. Rati tidak bisa menuruti permintaan Eyang. Banyak sekali yang menginginkan keris Gentala Cakra. Jadi sebaiknya keris itu disimpan di tempatnya saja. Karena tidak akan ada yang bisa melihatnya selain keturunan Eyang sendiri. Mohon pamit, Eyang. Aku minta kerjasama dan bantuan kalian semua. Cari dan tangkap Biakta. Dia sudah membuat kekacauan di kadipaten ini. Dan dia juga sudah melukai Kanjeng Tumenggung. Jika salah satu dari kalian berhasil menangkap Biakta jahat itu, maka aku akan memberikan kalian hadiah. Hidup Anggur! Hidup Anggur! Maaf, Kanjeng. Kanjeng Tumenggung memanggil hamba. Ya, Wuru. Ada hal penting yang akan aku bicarakan padamu. Kalau boleh hamba tahu, ada hal penting apa yang mau dibicarakan oleh Kanjeng? Tentang Nari Rati. Nari Rati? Ada hal penting apa mengenai anak hamba, Kanjeng? Ada sesuatu yang perlu kamu ketahui. Aku tidak bisa sembunyikan hal ini terus-menerus darimu. Aku tahu sekarang. Rati adalah cucuku. Dia putri dari Padmini dan Respati yang selama ini hilang. Jagat Dewa Betara. Jadi selama ini benar kalau putriku Narirati adalah seorang putri Manguntur. Ampuni hamba, Kanjeng. Ampuni hamba. Hamba bersalah, hamba pantas dihukum. Hamba sungguh-sungguh tidak pernah tahu kalau putri hamba Narirati adalah putri Manguntur yang sebenarnya. Ampuni hamba, Kanjeng. Tidak, Wuru. Tidak. Kamu tidak bersalah. Aku justru berterima kasih padamu. Karena kamu telah menyelamatkan dia, merawat dia dengan baik, sehingga Rati tumbuh menjadi gadis yang baik dan bertanggung jawab. 2 kali dia telah menyelamatkan kadipaten ini. Artinya, kadipaten ini sangat membutuhkan Rati.
Rati, Apa yang sudah Bopo lakukan? ampuni hamba Kanjeng Putri. Hamba sudah melakukan kesalahan yang besar kepada Kanjeng Putri. Hamba malu. Hamba tidak pantas berhadapan lagi dengan Kanjeng Putri. Apa yang sedang Bopo bicarakan? Aku ini Narirati, putri Bopo, bukan Kanjeng Putri. Bopo jangan seperti ini, Bopo. Pasti Bopo marah kan? Karena aku tiba-tiba menghilang begitu saja dan membuat Bopo cemas. Tapi aku mohon Bopo jangan berlebihan seperti ini. Bukan begitu, bukan begitu. Lagi pula, hamba tidak pantas untuk marah. Karena sebenarnya Kanjeng Putri adalah putri kandung dari Kanjeng Dewi Patminda dan Kanjeng Respati. Bukan putri kandung hamba. Sudah, Bopo, sudah. Aku tahu, selama ini Bopo merahasiakan itu demi keselamatanku, Bopo. Dan justru aku yang harusnya berterima kasih pada Bopo. Karena Bopo telah merawat dan melindungiku selama ini. Kanjeng Putri. Selamanya tidak akan ada yang pernah berubah, Bopo. Bopo tetaplah Bopoku. Dan aku tetap Narirati, putri Bopo. Karena aku sangat menyayangi Bopo seperti Bopo kandungku sendiri. Dan aku harap Bopo juga demikian. Putriku. Iya. Kamu tetap putriku selamanya. Apa yang dibilang Romoku ini ada benarnya juga. Aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan Bandawa. Dan aku tidak perlu cemas soal Narirati. Karena tanpa perlu kusingkirkan, dia akan tersingkir sendiri. Dan aku yakin, dia pasti lebih memilih bunuh diri daripada ternoda. Selain itu, aku juga punya alasan yang kuat untuk bisa bebas dari Pangeran Benta. Ini benar-benar rencana yang bagus. Bandawa, tunggu aku. Sebentar lagi, kamu pasti akan menjadi milikku. Lapor Kanjeng, Dayang yang bernama Narirati itu berhasil kabur dari Kanjeng Pangeran dan kembali ke Manguntul dengan selamat, Kanjeng. Apa? Mengumumkan aku sebagai putri? Aku sudah membicarakan masa-masa hal ini dengan Bandawa. Dan kami memutuskan untuk mengumumkan bahwa kamu adalah benar-benar cucu kami. Tapi kakek... Sudahlah Rati. Terimalah, jangan menolak. Kami sudah memikirkan hal ini baik-baik. Benar, Rati. Sekarang ini, posisi kamu dalam bahaya. Banyak orang yang mau menculik dan menyakitimu, Rati. Termasuk Biakta. Jadi, satu-satunya cara adalah mengumumkan jati dirimu yang sebenarnya. Dengan begitu, keselamatan akan lebih terjamin. Aku harus membuktikan sendiri apa benar gadis itu sudah kembali ke Manguntul. Ternyata gadis itu memang benar sudah kembali. Tapi mereka sedang membicarakan apa? Sepertinya serius sekali. Jangan bicara dulu. Ada yang sedang mendengarkan pembicaraan kita. Kalian jangan salah paham dulu. Aku bukan yang mau menguping. Laksmi. Kembali Laksmi. Kembalilah. Tapi Paman, bukannya kalian sedang membicarakan sesuatu yang penting? Laksmi. Jangan salah sangka. Kami tidak membicarakan apa-apa. Kami hanya merayakan kedatangan Rati. Itu saja. Merayakan kepulangan Rati? Apa Paman Kebowinarang ini tidak terlalu berlebihan? Aneh sekali. Untuk apa Paman Kebowinarang sampai harus merayakan kepulangan Rati? Siapa sebenarnya Narirati ini? Sudahlah Laksmi, jangan banyak mikir. Marilah bergabung bersama kami. Paman juga ingin mendengar ceritamu. Katanya kamu menguasai Banyu Biru. Paman juga ingin mendengarnya. Ayo, duduklah.
Jadi Putri Manguntur itu sudah kembali. Dan besok diadakan acara penyambutan. Begitu? Daulat Kanjeng. Aku jadi penasaran. Siapa putri itu sebenarnya? Kalau begitu, kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini, Kang Mas. Kita harus hadir di acara penyambutan itu. Aku sengaja mengumpulkan kalian di sini untuk mengabarkan satu kabar gembira. Cucuku, calon pewaris kadipaten ini sudah datang. Untuk itu, siapkan satu upacara untuk menyambutnya. Maaf, Paman. Tapi siapa cucu yang Paman maksud itu? Kamu akan segera tahu. Tolong sampaikan kepada seluruh rakyat untuk menyambut dengan meriah. Aku ingin cucuku diterima dengan baik di sini. Daulat Kanjeng. Siapa sebenarnya putri itu? Terima kasih Jagat Dewa Batara. Kamu telah menolong putriku. Kakang Srispati, Kakang, putri kita sudah kembali. Dia sekarang ada di Manguntur. Kakang, aku ingin sekali bertemu dengan putri kita. Aku rindu sekali dengan dia. Aku ingin memeluk dia. Tapi bagaimana dengan kandunganmu, Padmini? Kamu harus banyak istirahat. Aku mohon, Kakang. Aku mohon jangan menghalangi aku untuk bertemu dengan putri kita. Aku sangat merindukan dia, Kakang. Aku mohon. Sabarlah. Respati. Romo. Bawalah istrimu ke Manguntur. Tapi Romo, bagaimana dengan keadaan... Romo, aku mohon. Aku ingin sekali bertemu dengan putriku. Aku mohon, aku ingin sekali ke Manguntur. Kamu jangan menghalangi Padmini untuk bertemu dengan putri kalian. Selama ini Padmini tersiksa karena terpisah dengan putri kalian. Biarkan dia tahu sekarang siapa putri kalian itu. Baiklah, Romo. Punggawa. Daulat Paduka. Siapkan kuda dan pengawal yang bagus untuk perjalananku dengan Padmini ke Manguntur. Daulat Paduka. Terima kasih, Kakang. Terima kasih. Aku berjanji. Aku akan menjaga bayi kita baik-baik. Ya, ada apa itu rame-rame? Hari ini Putri Manguntur akan menunjukkan wajahnya. Ayo kita lihat. Kemarilah. Seperti yang kalian lihat, di sampingku berdiri cucu kandungku. Untuk membuktikan kalau dia cucu kandungku, di hadapan kalian, aku akan menyuruhnya mencabut keris Gentala Cakra. Kalau keris ini tercabut, berarti dia cucu kandungku. Untuk itu, aku mengharap dukungan kalian sebagai penerus Kadipaten Manguntur.
cabutlah keris ini. Buktikan pada mereka kalau kamu adalah cucu kandung. Putriku. Kamu benar putriku. Biung sangat merindukan kamu, nak. Boleh Biung melihat wajahmu? Baiklah, Biung. Aku akan memperlihatkan wajahku. Nari Rati putriku. Biung. Hormat kami, Kanjeng Putri. Sudah aku terima hormat kalian. Bangunlah. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin seorang putri. Karena aku sangat mengenal Nari Rati. Ini pasti penipuan. Kalian semua jangan percaya padanya. Kamu salah, Lasmi. Nari Rati memang putriku. Aku bisa menjadi saksi. Lasmi, mau kemana kamu? Kalian sudah melihat cucuku yang asli. Aku mengharapkan kalian bisa menerima dan mendukungnya sebagai calon penguasa Manguntur.
Hidup Kanjeng Putri! Hidup Manguntur! 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 Mau kemana kamu? Aku mau ke baju biru. Aku akan buktikan kalau dia bukan putri yang sebenarnya. Dan dia itu hanya seorang penipu Romo. Dia tidak berhak tinggal di Mangun dan merebut kedudukanku. Kamu tidak bisa ke sana. Karena dia memang putri yang sebenarnya. Romo jangan mau tertipu oleh Narirati. Dia bukan putri yang sebenarnya. Romo juga berharap seperti apa yang kamu katakan. Tapi memang dia putri yang asli. Kamu bisa lihat sendiri. Dia bisa mencabut keris Gentala Cakra. Tidak. Ini pasti omong kosong. Dia bukan putri yang sebenarnya. Tidak mungkin. Aku akan membongkar apa yang sudah dia lakukan. Dan mengerahkan seluruh pasukan untuk menyerang Manguntur. Tenang, Lasmi. Kamu tidak boleh emosi. Romo tahu perasaanmu. Sekarang keris Gentala Cakra itu ada di tangan Narirati. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, Lasmi. Kita tidak bisa mengalahkan pasukan Manguntur. Untuk itu, kita harus berpikir bagaimana caranya menaklukkan kembali Manguntur. Kamu mengerti maksud Romo, kan? Aku tidak tahu. Yang aku tahu, aku harus menyingkirkan Narirati. Bopo, cepat kasih aku sesuatu yang sakti lagi dong. Kan aku malu kalah terus dengan Krishna. Mau Bopo kasih 1000 cara pun, tetap saja pasti kamu akan kalah sama Krishna. Aku ingin mengalahkan Krishna, Bopo. Aku mohon, Bopo. Aku mohon. Bopo pusing dengan ocehanmu. Baik-baik. Bopo akan menolong kamu kali ini. Tapi ingat, kamu jangan kalah lagi sama Krishna. Serbuk berubah. Serbuk ini bisa berubah untuk sebaliknya. Kamu yang harus ingat, kamu harus mengalahkan Krishna. Bagaimana? Gaza! Dasar anak kumpret! Gaza! Dugaanku benar. Krishna pasti dengan kambing bau itu. Daripada Krishna mengawasi kambing itu, mending aku merubahnya menjadi kambing. Bosan main sama kambing terus. Mendingan aku main suling Bingo bang, kambing berubah Krishna jadi kambing. Lah, kok debunya berbalik? Haji! Sepertinya ada suara orang bersin.
sama aku. Aku kan Kansa. Kansa. Tapi kok Kansa perempuan? Ayo Ras, kita main. Ayo. Tidak, aku harus pergi. Laras diajak main malah pergi. Ayo kambing, makanlah yang banyak biar kamu sehat. Krishna! Kenapa Laras? Kenapa kamu lari-lari? Kamu sudah tahu belum? Ada anak perempuan yang mirip Kansa. Anak perempuan mirip Kansa? Iya, tapi anehnya dia mengaku Kansa. Mengaku Kansa? Laras! Laras! Laras jahat. Aku ngajak main kamu, malah kamu main sama dia. Aku nggak mau lagi berteman sama kamu. Kamu benar, Laras. Dia hitam dan kurus lagi. Dia siapanya Kansa ya? Kansa, kenapa kamu selalu bikin pusing Bobo? Hah? Kenapa kamu cium serbuk itu? Jadinya kamu seperti ini. Ah! Aku tidak sengaja, Bobo. Tadi sewaktu aku tiup serbuk itu, tiba-tiba saja Kansa meniupkan serulingnya. Jadi serbuk itu berbalik ke arahku. Gagal maning. Kamu selalu saja bikin pusing Bobo. Kalah terus. Habis sulit menyerang Krishna, Bobo. Kalau Bobo tidak percaya, Bobo coba saja sendiri. Baik. Bobo akan menyeret Krishna. Hah? Mana serbuk itu? Mana? Dasar dumpret. Paling-paling Bobo juga dikalahin sama Krishna. Akhirnya selesai juga tugasku. Krishna! Paman? Dasar dumpret. Gara-gara kamu anakku berubah jadi perempuan. Aku akan membalasnya. Jadi anak perempuan itu benar-benar Kansa. Tapi bagaimana caranya aku mengubahnya? Bertemu Kansa saja belum? Dengan serbuk ini, si Kansa menyerangmu. Malah kamu menyerang oleh seruling kamu. Sekarang malah Kansa jadi perempuan. Aku akan membalasmu.